Hai teman-teman Uniba, kembali lagi bersama kita mahasiswi sastra Inggris semester 3 bersama saya Dialvita Putri atau yang bisa kalian panggil Yaya. Aku Septiana Putri, bisa kalian panggil Putri. Wijaya Amanda, biasa dipanggil Ija. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Karena di zaman sekarang ini siapa sih yang nggak menggunakan media sosial? Kita tuh sendiri lah ya, kalau generasi Z kayak kita tuh gak bisa lepas dari namanya media sosial. Media sosial tuh udah kayak jadi bagian penting dari kehidupan kita, mulai dari orang tua, remaja, dewasa, ataupun anak-anak sekarang tuh udah meluas penggunaan media sosialnya. Tapi kita tuh tanpa sadar kita masih sering lupa apa tanggung jawab sebagai penggunaan media sosial. Sebenarnya apa sih penggunaan media sosial yang bertanggung jawab itu? Benar banget, Put. Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab itu berarti kita harus sadar kira-kira dampak apa sih yang kita dapat kalau kita semisal menerima informasi atau memberi informasi ke orang lain melalui platform media sosial. Jadi sebelum kita share atau kita menerima informasi, kita harus cari tahu dulu kebenarannya, itu benar apa enggak. Nah, setuju banget sama Ija. Jadi poin yang paling penting dalam penggunaan media sosial yang bertanggung jawab itu kita harus berhati-hati banget nih sebelum nge-share berita-berita ke orang lain. Karena kita sering banget nggak sih terjebak sama yang namanya hoax atau berita palsu. Jadi, misal kita menerima berita, sebaiknya kita itu memverifikasi berita tersebut. Apakah berita tersebut itu dari sumber yang valid atau enggak. Jadi kalau kita udah validasi nih beritanya benar, baru deh kita bisa share ke yang lain. Nah, tapi selain itu, kita juga harus berhati-hati dengan konten yang akan kita post atau yang kita share kepada orang lainnya. Jangan sampai konten kita sebaran itu termasuk konten yang tidak etis ataupun konten yang akan merugikan orang lain. Nah, maksudnya itu kayak pelecehan, kekerasan, atau diskriminasi. Jadi, kita harus berpikir dua kali nih dan bertanya pada diri kita sendiri, kira-kira konten yang akan kita bagikan ke orang lain ini akan bermanfaat bagi kita semua atau malah merugikan orang lain sih? Iya, benar banget. Selain itu, kita juga harus menghormati privasi orang lain saat menggunakan media sosial. Jangan pernah kita memberikan informasi orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Itu termasuk foto, video, atau bahkan cerita pribadi orang tersebut. Jadi, apapun bentuk konten kita ataupun sesuatu yang kita bagikan ke media sosial itu harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi nggak cuman masalah privasi atau hoax. Jadi yang dimaksud dengan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab itu artinya kita harus tanggung jawab ke diri kita sendiri. Pasti kita tuh sering banget nggak sih yang namanya kebablasan ibaratnya. Misalkan kita niatan ini mau nge-scroll TikTok, maunya satu atau dua video doang, tapi akhirnya kita kebablasan nih. Nah itu sering banget dialami oleh kita-kita sekarang ini. Kamu sendiri pernah nggak Put merasakan hal kayak gitu, kebablasan karena media sosial? Sering banget malahan. Yang awalnya aku bakal buka Instagram atau Twitter, atau yang kita sekarang disebut X ya karena udah ganti platform. Jadi awalnya aku mau cuma nge-scroll sekitar 10 menit buat nunggu mandi atau apa, tapi malah kebablasan sejam, 2 jam. Jadi waktu-waktu yang aku gunain dengan hal-hal yang baik atau positif atau hal yang lain malah aku gunain malah buat nge-scroll itu. Jadi waktu itu cuma habis buat di media sosial doang. Kamu sendiri aja gimana? Pernah dong, pastinya. Semua orang pasti pernah kebablasan, apalagi aplikasi TikTok. Dimana di situ TikTok itu bisa menyesuaikan dengan apa yang kita sukai. Jadi itu menyebabkan ketagihan terus menerus. Nah, jadi ini penting banget ya, kita tuh harus mengontrol diri kita sendiri, jangan sampai karena media sosial waktu produktif kita tuh habis karena scroll-scroll TikTok dan media sosial lainnya. Jadi ini juga salah satu poin penting menggunakan media sosial yang bertanggung jawab. Benar, apalagi nih ya, kalau misalnya kita mau ngerjain tugas, tapi kita tunda dulu sambil kita main sosmed. Nah, terus itu kita lupa waktu dan kita ninggalin tanggung jawab kita yang lainnya. Jadi, selain kita punya tanggung jawab di media sosial, tapi kan jangan lupa kita punya tanggung jawab juga di villa, di sekolah, di kuliah, di kerjaan, di tempat lain, pokoknya. Nah, mungkin penjelasan kita tadi tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab itu udah cukup ya. Dan sekarang kita ini mau bahas salah satu contoh ya yang aku dapetin dari film Netflix. Jadi judulnya itu Like and Share.
Sebenarnya aku nih udah nonton film itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Tapi ini menurut aku benar-benar menarik filmnya karena apa ya, sangat sesuai lah dengan topik yang kita bahas kali ini. Jadi dari film yang aku tonton, ceritanya ini mengisahkan tentang Lisa dan Sarah. Jadi ceritanya tuh kayak dua orang remaja, di mana mereka ini masih SMA atau masih usia 17 tahun tuh, masih masa-masa pengen tahu segalanya, pengen ekspor segalanya. Nah, pas mereka ini terlalu antusias mengekspor dunia, jadi mereka ini terjebak sama yang namanya pornografi. Jadi yang awalnya itu kecanduan nonton, sampai akhirnya dia mengalami kejadian tersebut di real life-nya. Jadi konfliknya itu ketika salah satu karakter film ini punya seorang pacar, terus di ulang tahun yang ke-18 tahun itu ada hal yang tidak mengenakan terjadi. Dan ini tuh benar-benar sering banget kasus penyebaran video seperti itu ya di kehidupan seperti kita mahasiswa gitu, kayak sebar-sebar link yang Twitter ya segala macam gitu. Kamu sendiri Putri udah pernah nggak sih nonton film tersebut? Aku sih juga pernah ya nonton Like and Share beberapa bulan lalu, entah 3 atau 4 bulan yang lalu, dan bener, film ini kayak realistis banget di lingkungan kita yang udah mungkin terjadi ya. Dan film ini ngajarin kita kalau misalnya penyebaran hak privasi yang udah disetujui 2 orang ini cukup ya 2 orang ini aja, nggak usah disebarin ke 3, 4, 5 atau orang lain selain mereka berdua ini. Dan mungkin ya maksudnya kayak ya keeping berdua aja, jadi kayak nggak usah disebar kemana-mana. Walaupun ini karena apa ya, maksudnya kayak pihak cewek ini kan pasti yang paling dirugikan lah ya. Jadi walaupun kita udah di film ini ya, walaupun kita udah menuntut si cowok ini kan udah nyebarin hal yang privasi itu, tapi kalau misalnya pas kejadian tukar menukar video itu tapi si cewek ini setuju, akhirnya kedua pihak ini setuju, ya berarti ya emang salahnya sendiri gitu loh. Kan mereka sebenarnya juga saling-saling ini loh, saling-saling Sama-sama itu mau. ya, sama-sama mau. Jadi kayak ya udah, mau gimana lagi. Kalau kamu sendiri Ija, kamu udah pernah nonton filmnya nggak sih? Aku sendiri sih belum nonton ya, tapi dari yang aku dengar dari kalian dan aku sempat baca sinopsisnya kayak, iya itu bahkan pernah terjadi di real life kita. Seperti ini kasusnya siapa? Oh iya, banget ya, salah satu trending banget di Twitter. Ini tuh salah satu pembelajaran bagi kita, walaupun ya mungkin bagi kita tuh sepele ya, nyebar-nyebar link gitu, tapi sadar nggak sih tanggung jawab kita atas penyebaran gitu tuh benar-benar dipertanggungjawabkan. Kita bisa menghancurkan mental seseorang hanya karena kita nge-share sekali. Kita nge-share ke hal kayak gitu ke satu orang tersebut nge-share lagi kemana-mana, akhirnya jadi viral dan Jadi kayak bener-bener sangat merugikan ya, merugikan benar-benar banget. merugikan, apalagi di umur kita yang sekarang harusnya kita itu udah bisa paham lah ya, hal-hal begitu harusnya tidak usah disebar-sebar lagi, karena ini benar-benar salah satu contoh tanggung jawab kita menggunakan media sosial. Benar banget. Dalam menghadapi era digital ini, kita harus memiliki rasa tanggung jawab agar kita bisa mengantisipasi hal-hal serupa terjadi lagi. Ya, aku rasa pembahasan kita kali ini cukup ya untuk penggunaan media sosial bertanggung jawab. Aku harap kalian semua juga paham, dan aku yakin Pak kalian juga pasti setuju sama pendapat-pendapat kita tadi, sama penjelasan-penjelasan kita tadi. Jadi itulah penjelasan kami, dan marilah kita jadi remaja yang tanggung jawab menggunakan media sosial, dan harusnya kita tuh share positive vibes aja ya ke media sosial, jangan sampai merugikan orang lain. Ya, tetap bijak dalam penggunaan media sosial, dan jangan lupa untuk memberikan kebenaran informasi sebelum membagikannya ke orang lain lagi. Terima kasih semuanya. Mari kita jaga etika dan tanggung jawab kita saat menggunakan media sosial. Sampai jumpa di episode selanjutnya.